GKI Kanaan, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama berada di channel ini untuk kita sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan jadi pegangan untuk hidup kita sepanjang hari ini. Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Jika sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah teman-teman, pada tahun 1978 ada satu orang yang bernama Michael Hart. Dia menuliskan satu buku yang sangat fenomenal, yaitu 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nah teman-teman, banyak sekali nama-nama yang dicatat di sepanjang zaman yang diurutkan oleh Michael Hart. Kenapa? Karena Michael Hart ingin memberitahu pada generasi yang terbaru bahwa ini nih, ada orang-orang yang berpengaruh, ada orang-orang yang karena hidupnya mereka ada impact-nya hingga hari ini. Nah teman-teman, berbicara tentang impact, berbicara tentang pengaruh, sesungguhnya seharusnya setiap orang Kristen juga memiliki impact yang sama dan impact yang besar di dalam dunia ini. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, di dalam pasal yang kelima ini, di situ dicatat bagaimana Tuhan berkhotbah mengenai identitas manusia yang seharusnya memiliki impact dan memiliki pengaruh, teman-teman. Itulah sebabnya di sini Tuhan Yesus mengilustrasikan setiap kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, itu sebagai terang dan garam. Namun teman-teman, hari-hari ini kita melihat ada dua poin yang unik yang Tuhan Yesus katakan. Kalau teman-teman perhatikan, dalam bagian ini Tuhan Yesus nggak bilang begini, jadilah garam, jadilah terang, enggak. Tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itu berarti teman-teman, untuk kamu berimpact, itu seharusnya bukan sesuatu hal yang sulit untuk kamu lakukan. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan sudah memberikan kepadamu satu identitas bahwa kamu adalah. Itu berarti Tuhan tahu bahwa potensi yang ada di dalam hidupmu itu seharusnya dapat menjadi impact yang besar bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama menggali potensi kita. Mari kita menggali apa yang menjadi impact kita, apa yang menjadi talenta kamu, apa yang menjadi kemampuan kamu. Teman-teman, mari gali di dalam masa-masa ini. Bukannya kita memiliki lebih banyak waktu luang, mari kita bukannya jadi lebih sering main game, bukannya kita jadi lebih sering malas-malasan, enggak. Tapi kita mengasah, kita mencari tahu kemampuan kita. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau kita melihat sesungguhnya ketika Tuhan berkata hidupmu berimpact, itu bukan berarti bahwa impact-nya itu akan kembali sebagai satu pujian untuk hidup lu. Enggak. Tetapi setiap impact yang kamu hasilkan itu sesungguhnya seharusnya membawa orang-orang
untuk semakin mengenal Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena teman-teman, sesungguhnya hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi hanya milik Tuhan. Itulah sebabnya setiap impact yang kita hasilkan seharusnya membawa banyak orang yang semakin mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang-orang di luar sana yang semakin rindu mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi bagaimana aplikasi ringannya, aplikasi sederhananya? Teman-teman, mari kita sama-sama berjuang mengasah kemampuan kita, karena kita tahu kita harus berimpact. Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama melakukan kemampuan atau talenta yang Tuhan sudah berikan itu, supaya lebih banyak orang yang bisa kenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itu tadi renungan kita hari ini. Mari kita belajar dan bertekad untuk memiliki hidup yang berdampak ya. Jangan lupa, besok kita juga bakal ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita bagikan materi saat teduh ini ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan berkat. Jangan lupa juga, setiap hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Teman-teman bisa melihat grup WA dan Line untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.